bagaimana maksud Bapa di surga bahwa kita ini tidak boleh mengukur, menilai seorang manusia dengan ukuran manusia. Saudara lihat, karena kalau kita tidak bisa mengukur manusia dengan ukuran manusia, lalu kita pakai ukurannya siapa? Masa pakai ukurannya kucing? Atau ukurannya binatang yang lain? Kan tidak mungkin. Lalu ukuran siapa? Apa maksud firman ini? Saudara, kita harus belajar betul-betul. Kalau saudara setelah mendengar firman ini dan kita tidak mau melakukan kebenaran ini, saudara, kita bersalah besar di hadapan Tuhan. Ayo mulai hari ini kita pakai kuasa membenarkan orang. Kuasa gereja yang dasar itu mengampuni dosa orang. Jadi mulai hari ini ingat, ternyata bisa mengampuni dosa orang gak cuma Tuhan Yesus, tapi kita orang-orang percaya pun punya kuasa. Oke, kita lihat sekarang. Masih di 2 Korintus 5. Kalau gitu apa artinya kita tidak boleh menilai seseorang dengan ukuran manusia? Ayatnya saya lanjutkan baca. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Saudara coba lihat di sini semua, jangan lihat Alkitab saudara, karena saya mau tanya pertanyaan penting ini. Siapa hafal 2 Korintus 5:17-nya? Jangan lihat, saya bilang jangan lihat Alkitab. Hafal bukan? Ada ayat apa di ayat 17-nya? Ayo, yang ingat sebutkan. Ayat 17 ada ayat apa? Ya, barang siapa di dalam Kristus dia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, karena yang baru sudah terbit. Nah, saudara, ternyata ini yang dimaksud. Jangan menilai seseorang dengan ukuran manusia. Itu artinya pakailah ukuran Tuhan Yesus dalam hidup setiap orang itu. Dan apa itu ukuran Tuhan Yesus? Ukuran yang dipakai oleh Tuhan Yesus mengukur kita adalah Tuhan kita tidak pernah melihat kita sebagai manusia yang kemarin. Dia selalu melihat kita adalah manusia hari ini. Amin. Nah, manusia kita seringkali melihat orang lain itu pakai ukuran kapan? Yang dulu, ketika orang itu berbuat salah kepada kita. Nah, ini yang membuat setan bisa bekerja hebat dalam diri kita, karena kita memakai ukuran manusia, bukan ukuran Tuhan Yesus. Ayo semua kita begitu. Dalam komunitas kita, yang tiap hari kita kumpul, kita tinggal dalam satu kompleks, belajar untuk hidup dalam kebenaran ini, saudara. Selalu melihat saudara kita adalah ukuran hari ini, bukan yang kemarin. Artinya begini, kalau ada saudara kita bersalah kepada kita, ya, sampai begitu fatal kesalahannya, menyakitkan, menjengkelkan, dan bahkan dia merugikan, saudara, maka hari ini pun kita harus mengampuni. Lalu kita membenarkan saudara kita itu. Nah, dengan cara kita membenarkan dia, berarti kita buat apa atas saudara kita itu? Ayo, bukan cuma mengampuni, salah. Iya, membenarkan. Artinya apa? Menganggap dia tidak pernah bersalah kepada kita. Nah, seandainya, dan ini untungnya berarti ya, seandainya ya saudara kita itu tetap salah dan tidak mau berubah, yang untung siapa? Kalau kita sudah mengampuni, sudah menganggap dia benar, yang untung siapa ya? Pasti kita, karena hati kita bersih di hadapan Tuhan. Kita sudah beres di hadapan dia. Nah, ini yang berbahaya. Kalau saya balik, banyak sekali gereja salah dalam hal ini, menganggap orang itu tetap bersalah, padahal ketika hari itu misalnya dia berbuat salah, terus malam sebelum dia tidur,
Roh Kudus tegur dia. Dan dia bertobat. Dia mengaku salah semuanya. Tuhan mengampuni dia atau tidak? Pasti mengampuni. Nah kalau dia sudah diampuni, ternyata kita belum mengampuni, berarti yang rugi siapa? Pasti kita. Bukan cuma rugi, saudara. Mengerikan sekali. Saya sebelum pindah ke ayat yang lain, saya ingin tanya kepada saudara, siapa masih ingat di Matius pasal 5 ada satu ayat yang memberitahukan kepada kita kapan kita ini atau bagaimana kita ini disebut anak-anak Tuhan? Ayo Matius 5, yang belum tahu silahkan saudara cari, tapi beri tanda 2 Korintus 5 karena kita belum selesaikan, kembali ke situ. Kapan kita disebut anak-anak Tuhan? Ciri-cirinya apa kita ini anak-anak Tuhan? Tidak dikatakan rajin ke gereja, rajin berdoa, tidak, rajin melayani, tidak. Disebut apa? Membawa damai. Ingat itu. Saudara, ini perkara serius. Bayangkan, jadi kriteria, tahu kata kriteria, ciri-ciri atau tanda-tanda sebagai anak-anak Tuhan bukan karena kalung salibnya, bukan karena kemana-mana bawa Alkitab, bukan karena dia rajin ke gereja, tidak. Satu-satunya ayat yang menunjukkan ciri tanda kita sebagai anak-anak Tuhan hanya satu, ketika kita membawa damai. Amin. Saudara, ini konsep penting. Maka itu ayo buang semua stempel, cap yang kita beri pada saudara kita yang tertentu. Oh, kalau dia sih mau begitu, cabut kata-kata itu. Berarti kita menyatakan dosa orang itu tetap ada. Kembali ke 2 Korintus 5 ayat 18-nya sekarang. Ini hal yang sangat luar biasa. Ayo kita buat serius ini. Dan semuanya ini dari Tuhan. Apa semuanya ini tadi? Menilai orang dengan ukuran siapa? Kristus. Menganggap orang adalah ciptaan baru. Melihat saudara kita pada konsep kapan? Hari ini, bukan yang kemarin. Apalagi yang 2 tahun lalu, apalagi 3 tahun yang lalu. Lihat sikap manusia jahat sekali. Misalnya begini, tahun 2004 yang lalu, misalnya ada saudaramu menipu, ya, tipu saudara 2 juta, itu 2004 yang lalu. Terus nggak pernah ketemu lagi. Jahatnya kita manusia, kalau ada orang menceritakan tentang dia, saudara, seringkali kita ngomong apa pada orang yang cerita tentang orang yang nipu kita 2 juta itu? Ayo, kita seringkali ngomongnya apa? Oh, penipu itu ya. Nah, 6 tahun kemudian, jadi 2010, kita ketemu dia lagi. Seringkali kita muncul apa? Di benak kita, di mulut kita, di hati kita. Kalau ketemu orang itu, nah ini penipunya ada di sini lagi. Itu sudah 6 tahun kejadian. Saudara, maka itu kenapa seringkali doa kita nggak didengar oleh Tuhan? Karena hati kita jahat. Ingat pemazmur berkata, kalau ada niat jahat, baru niat di hatimu, maka Tuhan nggak akan mendengarkan kamu. Baru niat, belum berbuat. Maka itu berbahaya sekali, saudara. Kembali ayat 18 2 Korintus 5. Dan semuanya ini dari Tuhan, yang dengan perantaraan Kristus telah apa? Mendamaikan siapa? Kita dengan siapa? Dengan Bapa di surga lewat Kristus. Enggak cuma itu. Ini yang penting. Ayo kita baca bareng-bareng kalimat berikut ini. 1, 2, 3. Dan yang, ayo saya ulangi. 1, 2, 3. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada siapa? Kita. Saudara, ini kegagalan kita. Karena pelayanan ini tidak kita pakai dengan baik. Belum selesai sampai di situ, saudara. Ayat 19. Sebab Tuhan mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Saya ulangi lagi. Ini harus kita buat.
bagaimana maksud Papa di surga bahwa kita ini tidak